Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang formalisme memandang desa. Formalisme ini sama dengan legalisme, ini dua sisi mata uang, sehingga bisa disebut juga sebagai legal formal dalam memandang desa, terutama berbicara tentang pengaturan desa, kemudian juga kedudukan desa, bentuk pemerintahan desa, dan sebagainya. Pendekatan legal formal ini dipengaruhi oleh kombinasi antara dua ngelmu, yaitu tata negara dan administrasi negara. Keduanya merupakan produk dari modernisme. Ya, sekelompok itu memandang bahwa desa itu ya situs tradisional, jadul, kuno, kemudian informal, sehingga nanti kalimat yang muncul dari mereka ya, ini desa ini nggak bener ini. Desa ini atau pemerintahan desa ini adalah pemerintahan semu atau pemerintahan palsu. Karena menurut mereka ini tidak memenuhi standar formal. Ya, apalagi mereka merujuk bahwa konstitusi itu tidak mengenal desa, baik konstitusi yang sebelum diamandemen maupun sekarang. Di dalam batang tubuh itu tidak dikenal desa. Meskipun UUD 45 yang versi asli itu ada penjelasan ya, yang disebut dengan Volgemenskapen itu kan ada desa, nagari dan sebagainya gitu. Tapi pada masa ini, masa reformasi ya kira-kira 20 tahun yang lalu itu kan ada debat ya. Tahun-tahun itu juga ada perdebatan. Apa yang disebut dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu menurut kaum formalis, legal formal itu bukan desa. Apa yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan desa. Tetapi mereka menyebut bahwa nagari, kemudian satuan-satuan masyarakat hukum adat yang istilahnya di luar Jawa itu disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi itu bukan desa. Kalau desa itu model Jawa dan lebih-lebih itu bentukan kolonial maupun juga pembentukan Orde Baru. Jadi ini sebenarnya desa ini adalah sebuah organisasi tradisional, informal, tapi kemudian diberikan fungsi pemerintahan lalu dikenal dengan pemerintahan desa. Jadi sebenarnya kalau soal konstruksi kolonial ya sama. Istilah desa ya maupun kesatuan masyarakat hukum adat itu ya ciptaan kolonial. Tetapi secara sosiologi, secara empirik, apa yang disebut dengan masyarakat adat atau desa atau sebutan nama lain itu ya sudah ada sebelum kolonial itu datang. Sehingga memang di sepanjang sejarah ini setiap penguasa itu kan akan selalu mengkonstruksi tentang desa. Dan menurut kaum legal formal tadi ya yang saya katakan pemerintahan desa sebagai pemerintahan palsu itu karena tidak mengikuti standar formal pemerintahan yang dikonstruksi oleh mereka. Jadi pemerintahan itu menurut mereka ya formal, ada birokrasi, kemudian ada konsil, kemudian juga ada aparat sipil negaranya, kemudian memberikan pelayanan barang jasa yang disebut dengan pelayanan publik. Nah, desa ini enggak. Jadi pemerintahan desa ini terlalu informal, jadi tidak bisa disebut sebagai pemerintahan formal sehingga disebut sebagai pemerintahan palsu. Ya memang kalau kita menggunakan sudut pandang negara, baik tata negara maupun administrasi negara, ya pemerintahan harus formal. Tetapi bukan berarti bahwa sebelum ada negara, sebelum ada tata negara, sebelum ada administrasi negara itu bukan berarti ya tidak ada pemerintahan.
Saya sering mengatakan bahwa desa itu adalah pemerintahan paling awal sebelum raja itu hadir, sebelum negara bangsa modern itu hadir. Jadi istilah formalisme ini kan dimonopoli ya. Ini pengetahuan yang dimonopoli oleh dua ilmuwan itu karena standarnya standar negara. Padahal yang disebut negara ini juga banyak yang informal. Ya. Ini ya merupakan konsekuensi dari pluralisme ya, bukan berarti pluralisme budaya, bukan pluralisme agama maksud saya, tetapi ya yang namanya kekuasaan ini kan menyebar nih. Hukum ini ada di mana-mana. Jadi artinya ya desa, mohon maaf, negara kita ini ya campuran. Formalnya ada, non formalnya ada, informalnya ada. Ya. Saya malah justru sering mengatakan bahwa pendekatan legal formal ini kan punya pengetahuan yang palsu tentang pemerintahan. Jadi yang palsu itu bukan pemerintahan desa. Meskipun ada banyak cacat ketika negara ini melakukan konstruksi atas desa. Tapi yang saya soroti adalah pengetahuan legal formal tentang pemerintahan desa itu yang sebenarnya palsu. Ini ibarat ini ada 10 jenis ayam, lalu ilmuwan itu mengatakan ini loh ayam lehor ini ya. Ayam lehor ini ayam yang sejati, ayam yang beneran. Lalu ayam yang lain itu dianggap sebagai ayam palsu atau ayam semu. Ya, itu begitu itu pengetahuannya ya. Jadi pemerintahan itu saya pikir dia universal, ya universal, tetapi terikat dengan ini ya istilahnya cultural bond, terikat oleh kultur. Itu hal yang biasa. Ya memang ada pemerintahan formal yang kemudian dibentuk oleh negara. Bahkan ada juga yang dibentuk oleh rakyat. Ini kan tipe pemerintahan ini kan bermacam-macam. Malah justru ini pemerintahan formal atau pemerintahan yang dipandang oleh legal formal ini saya sebut sebagai pemerintahan formalistik atau pemerintahan yang administratif belaka. Dan biasanya cara pandang formalisme legalisme itu sangat anti politik. Jadi artinya ya pemerintahan itu sesuatu yang formal yang mengabaikan politik. Padahal secara empirik, secara historis ya pemerintahan itu adalah pengorganisasian kekuasaan. Ya. Ini politik. Kekuasaan diorganisir untuk mengatur, menguasai, bahkan juga melayani kepentingan orang banyak. Ya, ini kepentingan itu juga politik. Jadi artinya pemerintahan yang formal tadi atau pemerintahan desa yang dibentuk dengan cara pandang formal itu menggambarkan ya pemerintahan itu kantor yang nanti itu organisasinya jelas, tusinya jelas, tanggung jawabnya jelas, kewajibannya jelas, intinya melakukan pelayanan publik. Kalau soal itu sudah jalan, ya. Ada surat menyurat, desa itu punya ini ya, kebiasaan administrasi 52 surat menyurat. Ya, ini juga semi formal ini, artinya ini badan informal tapi diserai fungsi-fungsi formal sehingga disebut sebagai semi formal atau non formal gitu. Tetapi ya pemerintahan desa dari waktu ke waktu itulah pemerintahan. Justru yang lama gitu ya, yang self governing community atau istilah lain itu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat itu juga pemerintahan. Jadi ada yurisdiksi, ada hajat hidup orang banyak, ada komunitas,
ada hukum, ada kekuasaan, ada organisasi. Nah, itu pemerintahan. Jadi artinya ayam itu tidak harus leher semua. Ada yang ayam kampung, ada yang ayam bekisar, ada ayam betutu, ada ayam macam-macam ya. Pemerintahan itu sangat macam-macam. Oleh karena itu di dunia ini ya macam-macam bentuknya. Ada yang mengambil jalan demokrasi, ada yang monarki, ada yang lain-lain ya. Nah, itu ya tergantung pada tradisi dan kemudian juga kesepakatan politik di antara mereka. Mengapa kita membentuk pemerintahan republik? Yaitu politik. Bukan karena hukum. Hukum itu atau tata negara itu kan dia melembagakan, ya, melembagakan atas keputusan politik yang disepakati dan itu dihormati. Ketika dia diputuskan lalu menjadi hukum. Dan bukan berarti hukum itu lalu sesuatu yang formal, yang kemudian memandang politik, memandang pemerintahan dan sebagainya semuanya serba formal. Nah, oleh karena itu ini cara pandang formal ini malah justru menurut saya gagal. Baik itu dalam memahami maupun juga dalam mempraktekkan. Karena anti politik maka sebenarnya ya dia tidak bisa memahami realitas. Termasuk itu kepentingan maupun kontestasi para pihak. Pokoknya yang penting di sini ada administrasi, ada manajemen, ada hukum yang bisa menjamin pelayanan publik. Ya. Kan kita juga sudah mengatakan bahwa Indonesia itu majemuk atau plural itu ya artinya ada warga negara tapi juga ada kepentingan masyarakat setempat. Desa berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat, lalu negara berurusan dengan warga negara. Saya selalu mengingatkan kepada para pakar tata negara, pakar administrasi negara, kalau Anda bicara tentang tata negara, administrasi negara, maka Anda jangan bicara desa. Anda bicara tentang warga negara. Setiap orang dimanapun berada di seluruh penjuru negeri itu punya hak dan kewajiban yang sama atau sesuai dengan prinsip equality before the law. Ya. Sebaliknya kalau kita bicara tentang desa, nggak usah pakai pendekatan formalisme itu nggak akan ketemu. Ya. Pakai tata negara, pakai administrasi negara, jangan. Bicara tentang desa dengan pelayanan publik, ya juga nggak ketemu. Karena yang namanya pelayanan publik itu urusannya pemerintah. Termasuk yang sering saya katakan, stunting itu ya, itu kepentingan warga negara. Bukan urusan desa. Urusan desa itu kepentingan masyarakat setempat. Ada sosial, ada budaya, ada ekonomi dan ekologi. Loh, mengapa dipilah? Ya karena memang kita ada desa. Kecuali kalau ini nanti cara pandangnya etatis, desa itu dihancurkan lalu hanya tunggal warga negara. Tidak ada kepentingan masyarakat setempat. Jadi artinya apa? Artinya pendekatan formalisme legalisme ini gagal menangkap kepentingan masyarakat setempat, gagal menangkap kemajemukan formasi negara kita, formasi masyarakat kita. Ya. Jadi artinya kalau ini menjadi perspektif utama, ya, legalisme dan formalisme ini seharusnya dia berada di payung etatisme. Nah, kalau kita etatis, silakan Anda main-main, dan kalau etatis berarti tidak ada desa. Ya, jadi desa itu dilenyapkan ya. Nah, justru kalau Anda menggunakan formalisme legalisme untuk melihat desa, berarti Anda ini sedang memperalat memanfaatkan desa. Anda tidak pernah membuat desa itu sebagai batu landasan dan batu penjuru bagi negara, melainkan sebagai batu loncatan dan batu sandungan bagi negara. Ya, batu loncatan. Loncatan itu apa? Loncatan proyek, loncatan pelayanan publik,
Nanti kalau itu tidak berhasil lalu Anda caci maki. Anda katakan bahwa desa ini menjadi penghambat, menjadi hambatan atau batu sandungan bagi kepentingan Anda. Nah ini memang kita tidak duduk, itu kelemahan modernisme, tanggung dia, tanggung ya. Ya kalau Anda mau main-main dengan misi Anda ya itu payung besarnya adalah etatisme. Kalau modernisme itu apapun yang Anda omongkan ujung-ujungnya hanya akan memanfaatkan dan memperalat desa.